Ya, silakan Bapak Ibu, diskusinya dimulai. Saya sudah rekam. Tapi Bapak Ibu, teman kita Pak Ramli sepertinya belum. Oh, Pak Ramli udah ada ya, alhamdulillah. Di kelompok mana Pak Ramli? Kelompok 2 Pak Ji, Pak Ramli. Kelompok 1 atau kelompok 2? Pak Ramli kelompok 2 sama Ibu Anti. Yang saya ingat Ibu Linda, Pak Kahar, dan Ibu Minarti itu satu kelompok. Ibu Pak Syahrir dan Ibu Anti boleh beralih ke lain hati Bu Anti. Pak Ramli juga. Tidak gitu kuanu kidik kusir kidik Pak Ramli. Pak Ramli, Bu Anti, Ya, Pak Hidayat. masih di kelompoknya masing-masing. Di kelompok 2. Pak Syam, panggil teman Pak Syam. Sendiri. Iya, baru sendiri Pak Ji. Oke, sudah. Ya. Tinggal Pak Ramli, Pak Hidayat. Ini Pak Ramli. Pak Syahrir di kelompok 3 ya? Undang itu juga Bu Linda. Silakan Bapak Ibu. Ada lagi? Ada Mas. Siapa Pi? Pak Hidayat. Hidayat. Belum. Dari tadi Pak Hidayat tidak mungkin bermasalah Ki. Masalah jaringannya. Baik, kita buka diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, ada di kelompok 2 kita. Kita kembali di LMS, ada di LMS Pak. Alhamdulillah ya. kita bersatu kelompok 2. Bersatu kelompok 2. Di mana kita semua diberikan kesehatan untuk diskusi kembali pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan berdiskusi tentang pembelajaran berdiferensiasi
untuk memenuhi kebutuhan belajar serta didik kita. Jadi di sini sebentar kita mungkin memilih ada tujuan pembelajaran khusus di beberapa. Pak Ramli kalau bisa, Pak Ramli coba share kita yang ada berapa kasus itu di itu. Bisa Pak Ramli? Jenjang SD ada Iya. Pak, jenjang SD. Kalau bisa coba kita yang buka anunya. Ya, Baru kita bisa memilih dari ada 4 kalau anda salah nih. Seluruh layar yang bela, ruang kolaborasi. Terang kayak itu. Ada bisa Pak Ramli? Pak Ramli. Coba kita buka dulu nih. Ya siapa yang duluan? Kita buka dulu anunya. Tunggu dulu Pak Sam, tunggu. Iya. Silakan. Ya, saya kasih kesempatan dulu jadi supaya tidak tabrakan. Iya, itu pas. Bagaimana kalau kita turun? Ya. Turun. Sudah Pak. Jadi kita cari yang mungkin SD Pak ya. Ya situ apa namanya? Situasi kedua ya. SD nih Pak Sam. Ya, situasi kedua nih. Iya. Situasi kedua. Ya, ini sudah. Ya, mungkin ini insya Allah yang akan kita bahas, diskusikan. Ya, sebentar kita akan susun tentang analisis tentang situasi ini. Baik, di sini kasusnya tidak bisa agak besar sedikit nih. Tulisannya agak kecil. Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan ia akan mengajar murid. Muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh. Nah, ini pelajaran IPA ya, IPAS, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, jadi baik Bapak Ibu sekalian saya baca dulu ya supaya ada gambaran bagi kita untuk kita sebentar diskusikan ini supaya kita tahu arahnya mau dibikin seperti apa. Pak Darmawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah 1. Sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. 2. Berbagai macam yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari berbagai sumber yang ada. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat berbeda-beda yang dipinjam di perpustakaan yang memuat informasi tentang kerjasama sistem organ pencernaan. Ya, dan juga ada artikel yang ia ambil dari majalah anak. Dan juga ada komik sains milik salah satu muridnya. Dan selanjutnya
poin ketiga, di kelas Pak Dermawan tidak ada komputer, tetapi Pak Dermawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya ya, untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang ia inginkan anak-anak. Ya. Dan kemudian ia simpan di handphone-nya tersebut. Oleh karenanya, ia hanya menunjukkan video itu melalui handphonenya jika murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan. Poin keempat di sini, Pak Dermawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Yang kelima, Pak Dermawan mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Misalnya membaca buku, artikel, komik, dan sebagainya, mengamati poster, diagram, dan mendiskusikannya, kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster. Selanjutnya wawancara petugas UKS, selanjutnya menjawab kartu-kartu pertanyaan. Ya. Terus aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semua bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Ya. Dan ini ada berapa poin ini? Ada 10 ya poin. Jadi itu paling tidak Bapak Ibu sekalian, ada gambaran sedikit, saya bacakan sampai poin ke-5 dan ke-6. Bisa kita juga simak ya, karena ini agak panjang kalau kita bacakan semua. Jadi di sini kita bisa diskusikan. Ke 10. Ya, sampai 10 ya, 10 poin. Ya. 10. Ya, 10. Sebagaimana ada tadi pertanyaan pemandu, ya, bagaimana kita menyelesaikan tadi itu, apakah kebutuhan murid, nah itu tadi ya, apa kebutuhan belajar murid yang yang berusaha oleh guru tersebut, yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Nah, itu pertama tadi pertanyaan pemandu dari Pak fasilitator kita, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan pemandu. Terus bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, apa yang digunakan, pembelajaran apa yang digunakan. Nah, ini dikaitkan dengan situasi kedua ini. Nah, ini yang kita diskusikan pada hari ini Bapak Ibu sekalian. Iya. Ya, selamat datang Pak Hidayat. Mudah-mudahan jaringannya sudah bagus. Pak Hidayat. Ada suaranya Pak Hidayat. Jadi itu 3 pertanyaan pemandu yang kita sebentar diskusikan bagaimana kita merancang pembelajaran diferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan murid kita. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian mungkin ada masukan atau ada sedikit gambaran pemahaman kita tentang tugas kita ini. Saya persilahkan kepada para melihat atau Ibu Suryanti, Pak Hidayat. Pak Hidayat? Ya. Pak Hidayat, dengar suara Pak Hidayat? Kedengaran, Pak. Oh, kedengaran. Kenapa mikrofon tuh, Pak? Aduh. Suaranya yang tidak terdengar ya. Lagi bermasalah suaranya. Ya. Mungkin Pak Ramli. Ya, silakan Pak Ramli. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bahwasanya
Di jenjang SD Pak itu salah satunya di sini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama di sini mungkin koneksi pembelajaran berdiferensiasi, lingkungan sekolah, konteks sekolah termasuk budidaya sekolah, dukungan dan kebijakan memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi. Terus di sini dukungan administrasi, faktor input, juga kurikulum yang relevan, materi pembelajaran yang disesuaikan, sumber daya yang memadai, keterampilan guru, proses pembelajaran berdiferensiasi, strategi pengajaran yang beragam. Terus juga di sini interaksi aktif guru siswa, artinya di sini siswa aktif dengan guru. Hasil produknya juga Pak Sam, hasil produk pembelajaran, peningkatan hasil pembelajaran siswa, implementasinya pembelajaran berdiferensiasi harus menghasilkan peningkatan pemahaman materi, keterampilan berpikir kritis, motivasi belajar, partisipasi aktif, dan rasa percaya diri. Terus di sini komitmen dari semua pemangku kepentingan, semua harus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran yang diferensiasi. Terus di sini ada juga refleksi terus menerus, guru perlu terus merefleksikan praktik pengajaran dan melakukan perbaikan. Terus di sini juga guru memiliki peran yang sangat penting dan keberhasilan kegiatan pembelajaran menurut filosofi Kaya dan Tawara. Tugas guru adalah membimbing anak-anak untuk tumbuh dan berkembang sehingga mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Artinya guru seharusnya mengarahkan anak-anak sesuai dengan potensi, minat bakat dengan kemampuan mereka agar mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran. Itu saja dulu Pak Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cuma artinya di sini masukan Pak Sam untuk sebentar dibahas. Ya, terima kasih Pak Ramli. Sangat bagus sekali masukannya. Jadi kita ada gambaran ya secara umum. Ya. Mungkin Pak Hidayat. Kenapa? Ada. Pak Hidayat lagi. Ya, Pak Hidayat lagi tidak fokus ada. Ya. Jadi mungkin Ibu Suryanti ada masukan atau ada tentang apa yang telah kita diskusikan ini, mungkin ada gambaran, ada penjelasan atau masukan atau sejauh mana pengetahuan kita tentang tugas kita tentang pembelajaran di presensiasi ini. Silakan Ibu Anti. Bu Anti, bermasalah jaringannya juga ya? Didengar Pak Ramli? Dengar Pak Sam, bagus. Bagus Ji. Yeah. Kalau Ibu Anti. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Samsudin. Ya. Menurut saya untuk yaitu untuk mengakomodasi pembelajaran berdiferensiasi, kita memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan minat dan profil belajar mereka. Setelah itu setelah kita memahami kebutuhan mereka, kita merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan minat, dengan memberikan materi dan aktivitas yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan gaya belajar masing-masing peserta didik. Seperti itu Pak Syam. Ya. Kasih, Pak. Terima kasih Ibu Suryanti. Sangat bagus sekali ya. Jadi Bapak Ibu sekalian,
kembali kita melihat materi kita, karena kita yang situasi yang kita pilih adalah situasi kedua ya. Tadi tentang bagaimana Pak Dermawan sebagai seorang guru sekolah dasar, ya, dia minggu depan mengajar murid. Nah, itu intinya sebenarnya. Jadi bagaimana Pak Dermawan dia mengajar IPAS ya, sebagaimana yang sudah kita baca tadi. Pak Dermawan ini akan menjelaskan tentang bagian-bagian pencernaan ya, yang dipinjam di perpustakaan, itu intinya. Nah, sesuai dengan pertanyaan pemandu yang diberikan kepada kita, ya, kira-kira kebutuhan tadi sudah digambarkan juga, kebutuhan seperti apa, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru. Nah, ini pertanyaannya ini kalau dihubungkan dengan Pak Derma, apa kebutuhan apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru? Tadi sudah nampak ya, di situ dijelaskan bahwasanya di mana Pak Dermawan mempersiapkan bagian-bagian organ pencernaan yang dia pinjam di perpustakaan. Tentunya itu kerjasama dengan peserta didik. Itu yang pertama ya. Dan kedua, bagaimana cara guru itu menentukan kebutuhan belajar muridnya. Bagaimana cara guru menentukan bagaimana caranya guru menentukan sesuai dengan kebutuhan murid belajar, sesuai dengan situasi kedua itu. Nah, ini sebenarnya yang kita fokus diskusikan di sini ya. Untuk sementara, baru yang kemudian sebentar kita rancang untuk lebih lanjutnya, mungkin besok kita diskusikan lagi dengan kelompok yang lain. Jadi ini yang kita sudah pilih Bapak Ibu sekalian ini yang poin kedua yang kita pilih, ini sepakat lagi situasi kedua. Halo. Ya, silakan Pak Hidayat. Nah, suaranya terdengar. Dengar nih Pak Sam. Ya, alhamdulillah, jelas. Silakan. Mohon maaf. Ini tadi kita dapat yang kasus 2 Pak Di? Iya, kasus 2 ya, karena kita SD. Jadi kita dikasih kasus 2 tentang Pak Dermawan. Oh iya Pak. Iya, yang mau mengajarkan tentang rangka ya. Iya. Mengajarkan organ. Bagian-bagian ya, organ-organ, bagian-bagian organ pencernaan. Nah, ini. Itu kan ada tadi Pak Hidayat, ada tadi pertanyaan pemandu yang diberikan oleh fasilitator yang mengarahkan kita, ini mungkin yang 3 pertanyaan ini yang mengantarkan kita untuk membuat pembelajaran presensialnya, untuk kita diskusikan besok ketika sebentar selesai selesai diskusi kelompok kecil ini. Itulah mungkin sebentar lagi kita buat ya. Jadi pertanyaan pemandunya barangkali Pak Hidayat bisa saya bacakan ya, sesuai dengan materi itu. Yang poin kedua, situasi kedua, apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Nah, itu disesuaikan dengan materi itu Pak Hidayat. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Nah strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang dibutuhkan. Nggak salah ya. Terus bagaimana guru melakukan penilaian? Nah, berarti ada 4. Ya. Jadi yang ada di LMS ya Pak Samdi pertanyaan pemantiknya. Ya. Yang di pertanyaan ada LMS Pak. Ya, ada 4 Pak, ada 4. Itu tadi yang saya bacakan. Iya Pak. Iya. Jadi bagaimana mungkin Pak, langsung ke pembagiannya dulu atau pembagian tugasnya dulu atau kita langsung tidak apa-apa Pak, kita diskusi sederhana dulu baru kita atau kita langsung membagian tugas langsung? Ya mungkin seperti itu. Karena tadi sudah sudah dijelaskan juga sedikit sama Pak Ramli sama Ibu Anti gambarannya. Kita bisa langsung bagi dulu Pak, bagi. Bagi. Iya. Kalau saya Pak baru mau pelajari nih
Sama Ji. Sama Jiki Pak. Saya juga masih agak bingung Ya. ini, belum ketangkap betul. Iya, betul. Jadi masih menerawang. Betul, Pak. Jadi ya di grup dilanjut mungkin udah cukup di sini dibahas. Jadi Iya. Mungkin nanti Pak, Tabe, kita kan nanti akan susun bagaimana mungkin ada latar belakangnya begitu ya. Iya, langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya. Iya, strategi pembelajaran berdiferensiasi. Iya betul. Apa Sesuai yang dengan digunakan toh? ya, Iya, silakan, Pak. langkah-langkahnya itu. Mulai dari apanya dulu, apakah dari kelompok fleksibilnya, pilihan tugasnya, modifikasi materi, stasiun belajar apa itu, penugasan berbeda, Iya. pertumbuhan merata untuk semua siswa, mungkin termasuk juga itu pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang dipersonalisasi. Iya. Ya, betul ya, Pak Ramli? Ya, mungkin di sini juga manajemen kelas yang beragam. Iya. Iya, mengelola kelas dan siswa yang memiliki kebutuhan belajar yang beragam bisa rumit. Kayak begitu pesan rumit kita. Artinya Iya. begini solusinya. Buat aturan yang jelas, komunikasi efektif dan siswa dimanfaatkan strategi pengelolaan waktu dan efisien juga penting. Iya. Jadi anunya mungkin dulu pasam apanya lagi siapa MC siapa seperti itu, siapa ketuanya untuk baru kita masuk deh. Ya, kalau ketuanya untuk besok diskusi kita, bagaimana kalau kita ganti Pak? Saya serah kepada Pak Ramli. Salah. Iya, kita rolling anunya kita rolling apa namanya tugas dan kita lagi ambil alih, supaya nanti dapat semua bagian. Iya. Pak Hidayat sebagai anunya, pokoknya apa namanya itu kalau bola ya gawangnya. Iya. Atau apa yang di tengah? Yang di tengah itu apa namanya itu yang di tengah? Yang Kapten nama istilahnya kan? Iya. Striker. Ya, strikernya. Ia mampu mengendalikan ini ya. Ya. Baik. Jadi kita bagi jadi Pak Ramli ketuanya. Kalau MC besok saya lah MC di. Siapa membawa materi yang diskusikan? Karena Pak Hidayat tidak bisa kayaknya karena suaranya bermasalah. Iya, Pak. Salah. Ramli. Iya. Pak Ramli ya? Iya, saya baca ya. Oke, siap Pak Ramli. Karena Pak Ramli juga memang belum pernah dia membaca. Iya, betul. Ya, selama ini tidak pernah. Iya. Insyaallah. Iya. Yang penting jaringan. Iya, mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan jaringan. Besok atau hari Senin? Tanggal berapa kanunya itu? Rukol besok kayaknya. 2 hari ke depan, Pak, mungkin. Oh, 2 hari ke depan. Oh iya, masih ada waktu. Hari Senin. Ya, longgar Pak, longgar. Alhamdulillah. Iya, longgar aja. Iya. Jadi saya sama Bu Anti yang siap-siap menjawab. Iya, saya MC di. Iya. Ya, enggak apa-apa saya MC-nya. Giliran. Bisa juga MC sekaligus kalau bisa menambahkan jawaban ya menambahkan. Betul, Pak, ya. Jadi mungkin tadi itu gambarannya, jadi mungkin karena anunya ini nanti kita akan baca lagi, dalami sebentar, baru kita diskusi melalui WA lagi kembali. Ya. Kayaknya ada pasang kayak kartu-kartu begitu. Ada di produk atau bagaimana itu di skenario di jenjang SD di bagian-bagian di bawah itu. Oh, yang di bagian bawah di? Iya, ada. Kartu itu. Di poin keberapa itu, Pak? 10 kah? Ada penjelasan anunya di bawah seperti itu. Jadi ini anunya ini, Pak, ini diringkas kiri. Nanti maksudnya ada anunya. Ini diringkas.
Iya, apakah materinya diganti atau tetap mengacu pada yang anunya tadi kasus ini apanya lagi skenario ini Pak Sam? Iya. Silahkan Pak Hidayat. Kalau yang referensi kulihat Pak mengacu di itu skenario-nya yang dibagikan di kelompok tak. Jadi ya hampir seperti begitu mungkin Pak Ramli. Jadi dari cerita itu kita meringkas dikaitkan dengan pertanyaannya. Oh, iya. Artinya begitu Pak Hidayat, artinya indah lari dari situ dari materi itu kata kamu dia organ IPAS kayaknya di Iya. IPAS. Apakah apakah dikaitkan semua itu yang keempat itu di apalagi skenario jenjang SD? Tidak lari Kalau dari di situ. saya rasa diajarkan Pak Di. Pak Sam bagaimana Pak? Sam. Ya. Iya Pak, ini kita menyesuaikan materi ini kita sesuaikan sesuai dengan tugas yang diberikan kepada kita sesuai dengan tingkatan SD. Jadi kita pilih di sini Pak Dermawan dan saya lihat tentang Pak Dermawan situasi 2 SD saya lihat ada 10 ke bawah itu kita belum baca semua ya. Baru tadi 5 sudah dibacakan ya. Jadi nanti sebentar mungkin bisa kita lebih mendalami lagi, baru kemudian sesuai dengan pertanyaan pemandu itulah mengantarkan kita untuk membuat semacam bahan diskusi untuk kita diskusikan nanti. Di situ mungkin ada nanti diantaranya tentang kebutuhan belajar murid, diantaranya mungkin seperti misalnya ada persiapan belajar murid pada materi sistem pencernaan, itu diantaranya minat murid pada materi pembelajaran. Jadi semua murid nampak antusias di dalam dan minatnya tinggi setelah guru memberikan informasi. Yang kedua mungkin ada langkah-langkahnya profil belajar murid yang beragam atau bahasanya itu visual ya. Visual dan juga apalagi diantaranya kebutuhan murid, Pertanyaan kedua, jadi saya mengarah kepada supaya lebih mengerucut Pak sesuai dengan pertanyaan pemandu. Yang kedua strategi. Di antara strategi pembelajaran depresiasi yang sesuai dengan Pak Dermawan ini situasi, diantaranya diferensiasi konten, bisa dengan diferensiasi konten di mana guru menyiapkan beberapa sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga murid dapat belajar sesuai dengan kemampuan mereka, menggali seperti membaca penjelasan yang disampaikan dari yang baik dari yang rumit ataupun yang kompleks, ya. Jadi diferensiasi konten namanya. Ada diferensiasi proses. Ya, penyusunannya bentuk-bentuk seperti itu Pak ya. Karena ini saya melihat contoh-contohnya seperti itu. Nanti ada disusun seperti itu, ada diferensiasi prosesnya, ada diferensiasi produknya. Nah, itu. Jadi pertanyaan ketiga, Bapak Ibu sekalian, di situ tentang bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Ada juga penilaiannya. Di antaranya kalau penilaian di situ nanti yang kita akan susun, di antaranya ada pengamatan. Ya. Ketika murid melakukan kegiatan berkelompok dan mengerjakan penugasan mandiri, misalnya guru itu biasanya kita sebagai seorang guru kan berkeliling di kelas datangi peserta didik kita satu-satu, terus memadukan sedikit pemahaman murid pada materi dan instruksi pembelajaran yang dijelaskan oleh guru tersebut. Dengan melakukan observasi yang seperti ini, maka guru itu membuat pemahaman murid pada materi tersebut akan lebih baik. Ya. Ada juga penugasan dalam hal mandiri, di mana guru memberikan penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dicapai pada pertemuan kelas tersebut.
Nah, ini diantaranya Pak Di, diantaranya gambaran tentang seperti apa yang akan kita susung. Ini gambarannya Pak, langkah-langkahnya diantaranya. Jadi sesuai dengan pertanyaan pemandu itu, saya kira demikian Pak. Mungkin ada lagi Pak Hidayat, silahkan, atau Pak Ramli dan Ibu Suryanti. Ya, setuju dengan apa yang disampaikan tadi Pak Syam. Jadi acuannya dari skenario, kemudian kita jawab poin-poin yang di LMS. Nah, di antara tadi yang disebutkan oleh Pak Syam sudah termasuk, jadi tinggal seandainya mungkin bisa dikondisikan langsung dituangkan dalam tulisan lebih bagus, tapi mungkin biar di grup sebentar Pak, kalau ada yang sudah di blog saja mungkin, atau di screenshot kemudian di blog. Nanti saya tinggal mengcopy di sini teks yang ingin dimasukkan ke slide-nya. Begitu mungkin ya, Pak. Siap Pak. Ada. Ya Pak, terima kasih Pak Hidayat. Ya mungkin ada lagi, silahkan Ibu Anti. Silakan Bu Anti, kalau ada masukan atau ada. Pak Ramli? Mungkin sama jadi dengan Pak Hidayat. Ya, siap. Jadi terima kasih Pak Hidayat. Tadi itu insya Allah saya sudah ada beberapa catatan juga tentang ini ya. Jadi insya Allah sebentar saya akan kirimkan dan bisa dimodifikasi oleh Pak Hidayat. Untuk kembali nanti kita akan diskusikan ya di pertemuan selanjutnya seperti apa gambarannya. Mudah-mudahan apa yang kita tuangkan dalam materi ini itu sudah sesuai dengan tugas yang diberikan kepada kita ya. Walaupun jujur saja saya juga termasuk sebenarnya masih mengembang di pikiran saya tentang pembelajaran diferensiasi ini. Sebenarnya kalau kita melihat situasi kasus yang ada itu dengan gambaran seperti apa materi ini, itu masih tapi setelah berjalan itu biasanya insya Allah itu sebagaimana yang telah berlalu diskusi kita itu biasanya seperti ini ternyata. Tadinya kita bingung-bingung seperti pembelajaran penyelesaian kasus menggunakan restitusi misalnya materi kita yang lalu begitu ya. Awalnya kadang kita bingung bagaimana ini, tapi ternyata alhamdulillah setelah kita lewati ternyata kita akhirnya paham sendiri begitu ternyata. Dan saya kira itu Pak ya. Mungkin ada lagi? Jadi sebentar tinggal kita menyusun. Jadi kita sudah sepakati ya, Pak Ramli akan memandu kita besok sebagai akan membawakan materinya, dan saya sendiri insya Allah sebagai MC, Pak Hidayat sebagai teknisinya ya. Sekalian beliau yang karena kondisinya kurang baik, jadi bisa mengkondisikan ya. Beliau yang kalau ada hal-hal termasuk beliau mungkin bisa membantu kita dalam merancang materi ini. Dan insya Allah sebentar saya akan share ke Pak Hidayat melalui WA materi ini Pak. Jadi kita ambil gambaran, mungkin kita bisa ada masukan dari, saya ingin meminta teman-teman dari Ibu Anti, Pak Ramli, mungkin Pak Hidayat kita mungkin bisa bagi-bagi ya. Karena di sini karena kita 4 orang ini Bapak Ibu sekalian, jadi kita ambil jatah satu-satu supaya Danu tadi ya ambil jatah satu-satu sesuai dengan Siap. Ya, oke. Mantap. Sesuai dengan pertanyaan pemandu. Siap. Nah, gitu. Jadi ada yang ngambil yang pertama ya, sesuai dengan mungkin ditentukan bilang siapa yang ambil Pak Syam. Ya. Mungkin yang Halo, Pak Syam. Ya, yang pertama mungkin saya ya, enggak apa-apa ya. Oke. Yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Ini mungkin bisa Ibu Anti ya? Bisa Bu Anti? Yang kedua? Iya. Okay. Insyaallah, siap. Pak Ramli, strategi pembelajaran diferensiasi apa yang digunakan? Oke? Insyaallah siap, ya. Jadi Pak Hidayat otomatis yang terakhir.
bagaimana guru memberikan atau melakukan penilaian. Nah, ini banyak penilaian yang bisa diberikan ya. Oke, Pak Hidayat. Ya, insya Allah Pak. Oke. Bisa juga Pak ada opsi, karena mungkin kalau di skenario-nya Pak ada 10 poin itu, bisa saja iya, kalau misalkan cari kita satu-satu soal di situ, bisa saja dibaca semua sampai 10 per orang, karena otomatis kan ditelusuri semua di mana kira-kira yang termasuk ini jawabannya yang kita ambil. Oh iya, setuju Pak. Ya, oke, siap Pak. Iya. Kan jadi terima kasih Pak Hidayat. Jadi intinya kita bagi di sini, pertama bagaimana kita kolaborasi dulu, walaupun mungkin nanti jadi masukan Bapak Ibu itu dimasukkan dulu, baru nanti kita sesuaikan sesuai dengan materi. Oh ini yang kita ambil, kita simpulkan, baru kita jadikan untuk bahan diskusi kita, insya Allah yang kita laksanakan selanjutnya. Seperti itu mungkin Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi selanjutnya, karena kita sudah bagi kelompok, jadi ini dari beberapa penjelasan tentang pembelajaran diferensiasi ini, bagaimana kita menyusun kebutuhan belajar murid yang berusaha dibutuhkan oleh yang berusaha dipenuhi oleh guru, ya. Sebagaimana juga kita sedikit Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mungkin beralih kembali ke room, ya, mungkin sedikit kita kembali diskusi lepas lagi. Jadi kalau misalnya ini Bapak Ibu sekalian, kalau dikembalikan kepada sekolah kita masing-masing, kira-kira kalau kita sebagai guru, kebutuhan yang paling mendasar, yang paling utama yang seharusnya kita berikan kepada peserta didik, kira-kira ada tidak yang bisa memberikan contoh di antaranya? Mungkin seperti ini, begitu. Supaya ini bisa menjadi gambaran ini dari sebentar, oh ya kita bisa berpikir sebentar, oh ini masuk bisa termasuk kebutuhan belajar yang mendasar yang mungkin di sekolah kita masing-masing butuhkan barangkali. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada contoh ya yang pernah kita sudah lewati pembelajaran kita di sekolah masing-masing, termasuk diantaranya bisa disebutkan barangkali. Silahkan. Ibu Anti, silahkan. Ibu ada? Atau Pak Ramli, silakan Pak Ramli. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada beberapa ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi, yaitu kalau saya di sekolah kami, pertama itu mengakomodasi kebutuhan individu dulu, individu siswa, sehingga guru memperhatikan perbedaan dan gaya belajar dan tingkat pemahaman dan minat siswa. Terus juga di sini saya biasanya mengurangi kesenjangan pembelajaran dengan pendekatan berdiferensiasi kesenjangan antara siswa yang cepat dan lambat memahami materi yang akan berkurang. Terus di sini juga mendorong pemecahan masalah. Pembelajaran ini merangsang, artinya murid itu memikirkan kritis dan kreativitas siswa dengan memberikan siswa yang kemampuannya. Terus di sini sehingga perbedaan itu tetap juga menciptakan pengalaman belajar yang relevan dan bermakna bagi setiap individu di kelas. Seperti itu. Dan merujuk pada praktik pengajar yang mengakui perbedaan individual antara peserta didik dalam kelas
dan menyesuaikan pengajaran untuk memenuhi kebutuhan unit mereka. Ya, untuk itu untuk sementara dulu Pak Sam. Mungkin contoh-contoh apanya lagi, ciri-cirinya seperti itu. Belum masuk di artinya yang contoh-contoh konkretnya di sekolah. Ya, terima kasih Pak Ramli. Kita tadi sangat baik ya gambarannya Pak Ramli tentang bagaimana kita sebagai seorang guru dalam hal kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh kita yang namanya seorang guru di sekolah. Ya. Nah, masih ada mungkin? Oh, silakan Ibu Anti, silakan Bu. Saya ini mengenai pertanyaan kedua, menurut saya Pak, kita harus memetakan dulu kebutuhan peserta didik kita, yaitu dengan cara menganalisis kebutuhan mereka, menyesuaikan materi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Seperti itu Pak. Memetakan kebutuhan peserta didik terlebih dahulu Pak. Ya. Mungkin itu dari saya. Ya. Terima kasih Bu Anti. Jadi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu dari Bu Anti ya. Terima kasih. Jadi ada pemetaan ya, dipetakan di dalam menentukan kebutuhan belajar murid yang dipetakan tentunya dari tingkat kemudahan dan kesulitan ya, sesuai dengan apa yang tadi sudah saya juga tadi jelaskan ya, sudah sampaikan bahwa di mana pembelajaran itu dia dipetakan itu dalam hal sesuai dengan tingkat kesulitan kebutuhan tingkat kesulitan peserta didik. Mungkin ada yang agak lambat sedikit belajarnya, ada yang cepat. Jadi itu juga dipetakan tugasnya masing-masing ya. Mungkin seperti itu ya. Ya, saya sangat sepakat dan betul sekali apa yang disebutkan oleh Banti ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi pembagian tugas kita sudah selesai. Jadi kita juga sudah menjelaskan ya tentang bagaimana langkah-langkah menyusun situasi pembelajaran yang akan kita diskusikan selanjutnya. Ya, mulai dari latar belakangnya, ya, karakteristik siswa itu, diantaranya senang bergerak, misalnya begitu ya, ada siswa yang senang bermain, dipetakan seperti begitu, ya. Ada senang berimajinasi, berkarya, seni, itu tadi disinggung juga ya, atau diskusi di awal. Ada yang senang melakukan sesuatu secara langsung. Ya. Kalau tadi itu yang senang bermain, ada yang senang olahraga, bergerak. Ini berkaitan dengan Pak Ramli dengan Pak Hidayah ini, karena kebetulan beliau guru olahraga. Itu bisa dilihat ketika di di lapangan, ketika anak-anak disuruh, itu kadang belum disuruh, itu kadang itu anak-anak bergerak sendiri. Ya. Ada gerakan-gerakan tambahan atau gerakan-gerakan yang lain yang mungkin sesuai dengan keinginan anak-anak. Ya. Ada memang anak-anak senang bermain. Inilah di antara anak-anak kita ketika mereka senang bermain, itu tinggal kita melihat permainan apa yang mereka sukai, sehingga kita mampu menyelesaikan atau permainan itu relevan dengan materi pembelajaran yang ingin dikuasai oleh peserta didik kita. Ya. Bahkan ada anak-anak yang senang berimajinasi dan berkarya. Ya. Seperti tadi yang sudah disebutkan ya, sini membuat sesuatu ya, membuat sesuatu sesuai apa yang dibayangkan oleh anak-anak kita. Kadang di sekolah kita ya, termasuk saya biasa perhatikan secara tidak langsung ketika istirahat memperhatikan anak-anak itu,
biasanya anak-anak menulis atau menggambar sesuatu yang mungkin dia bayangkan ada di pikirannya, terus dia langsung aplikasikan di gambarnya begitu. Setelah saya lihat, oh ternyata dia gambar ternyata banyak dia gambar kayak boneka, kalau perempuan boneka, yang bunga-bunga, kalau laki-laki kebanyakan kartun-kartun begitu ya. Nah, itu kan termasuk berimajinasi, di mana anak itu membayangkan sesuatu, kemudian dia terapkan, dia gambarkan apa yang dibayangkan, apa yang dipikirkan itu ke dalam kertas. Senang melakukan sesuatu secara langsung. Ya, ini ya, di antaranya juga senang bekerja dalam kelompok. Saya kira itu gambaran-gambaran dari saya, Bapak Ibu sekalian, tentang insya Allah tugas kita ini. Mungkin ada lagi masukan dari Pak Ramli. Silahkan Pak Ramli. Ya, silakan Pak. Mungkin di sini menambahkan Pak Sam, apa yang dikatakan tadi itu sudah bagus. Mungkin di sini juga pilihan tugas. Pilihan tugasnya di sini modifikasi materi. Kalau di pilihan tugasnya mungkin guru memberikan beberapa pilihan tugas atau proyek yang berbeda, atau murid atau siswa dapat memilih tugas yang sesuai dengan minat mereka atau tingkatan keterampilannya. Seperti contohnya di sini, contoh saja dalam pembelajaran sastra, siswa dapat memilih antara menulis esai, membuat presentasi, atau menggambar berdasarkan buku yang mereka baca. Di sini modifikasi materi, guru mengadaptasi materi pelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Berarti siswa murid ini bisa berarti menyederhanakan atau memperluas materi. Contohnya di sini murid dengan kesulitannya membaca dapat diberikan ringkasan atau versi audio dari teks yang sama. Penugasan perbedaannya di sini antara murid dengan murid yang lain, guru memberikan tugas yang berbeda atas siswa dengan kebutuhan belajar yang berbeda. Seperti itu. Contohnya biasa tadi bahasa Indonesia, bisa juga bahasa Inggris. Dapat diberikan tugas menulis cerita. Sementara siswa yang memerlukan bantuan lebih kepada guru dapat melakukan wawancara dengan teman sekelasnya tentang topik yang sama. Seperti itu Pak Sam. Jadi di sini guru atau peserta didik kebutuhan unik setiap siswa. Guru perlu terus memantau dan menyesuaikan pendekatan mereka agar efektif. Apakah ada strategi tertentu yang ingin Anda eksplorasi lebih lanjut? Terus di sini juga ada pertumbuhan merata. Artinya di sini pertumbuhan merata semua siswa, semua murid. Pembelajaran berdiferensi memastikan bahwa setiap murid mendapatkan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ia membantu menciptakan pertumbuhan yang merata bagi semua siswa. Terus juga ada pembelajaran yang menyenangkan yang masuk di sini dengan mengadopsi beragam strategi atau metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar. Murid, pembelajaran berdiferensiasi menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Berarti itu seperti itu Pak Sam, berdiferensiasi menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Untuk itu dulu Pak Sam. Wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ramli. Tadi sangat bagus sekali ya. Sudah mencakup banyak tentang tugas kita, atau tentang sebagian juga sudah dijelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya, jadi saya kira pemahamannya Pak Ramli juga tentang ini, alhamdulillah sudah masuk ya. Ya, sudah bisa sudah pertengahan sudah bisa dipahami. Jadi tinggal nanti kita kompleskan ya dalam materi kita untuk disusun ya. Jadi saya ingatkan kembali Bapak Ibu sekalian, tugas kita masing-masing sesuai dengan pertanyaan itu. Jadi kita sebentar share saja ke WA ya di kelompok kita, baru kemudian itu insya Allah akan
langsung dianu sama Pak Hidayat. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mungkin sebelum kita selesai diskusinya, ya. Jadi saya juga mohon maaf kalau misalnya sebentar sesuai dengan tugas kita, ya. Nah terlambat sedikit, mungkin saya akan telepon ya, Bapak Ibu sekalian, saya telepon supaya ada dikirim tugasnya cepat ke Pak Hidayat supaya Pak Hidayat bisa mengambil tindakan, gitu. Ya, supaya ada gambaran. Paling tidak sudah ada pandangan. Ya, saya kira seperti itu. Ya, saya kira Bapak Ibu seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin sekarang kita sudah kembali ke room sebelah ya? Belum? Waktunya sudah cukup ini? Tadi Pak Haji, apa waktunya sudah cukup ini? Kita kembali ke main room Pak, pukul 3:30 pas. Oh iya. Masih. Siap. Ya. Ya. Ya, tinggal sedikit lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena kurang lebih 10 menit lagi, kayaknya kalau udah salah ya. Ya, kurang lebih 10 menit ya. Ya. Baru kita kembali ke room. Jadi, tadi dari penjelasan Pak Ramli, kembali saya ingat-ingat ya, dari tadi itu ada namanya memodifikasi tugas atau materi pelajaran, menyederhanakan materi atau pembahasan Pak Ramli tadi disebutkan begitu. Di antaranya ada tadi disebutkan dengan menggunakan audio. Guru juga bisa memberikan tugas yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesulitan peserta didik dan sesuai dengan perkembangan peserta didik kita setiap harinya. Guru juga tentunya guru dan peserta didik ya itu tadi ya dijelaskan terakhir dapat mengadakan pendekatan yang yang efektif ya. Dan juga barangkali Bapak Ibu sekalian saya bisa bacakan kembali lagi karena tadi sudah ya di 5 poin tadi sudah ada, mungkin Pak Hidayat tadi tidak dengar ketika saya membaca mungkin belum ini ya. Jadi saya baca lagi di poin ke-6 itu Pak. Supaya ini gambaran ya sebelum kita selesai diskusi ini karena masih ada waktunya. Di situ Pak di poin 6 itu di awal pembelajaran Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya ya, tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia inginkan pada anak-anak tersebut lewat proses tanya jawab ya, dan contoh-contoh. Ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Ya, itu yang poin ke-6-nya intinya. Yang ke-7, ia meminta muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Jadi ada kerja kelompok di antaranya untuk penugasan. Dan Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Jadi hal ini tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi, ya. Membaca materi bacaan terlebih dahulu. Maka Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca setiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka, ya. Jadi kemampuan membaca mungkin ada yang membaca cepat, ya, berbeda-beda. Ada yang membaca lambat, ya, sesuai mungkin dikelompokkan ini. Mungkin yang lancar membaca itu dikelompokkan, dipisah, dan yang lambat membaca juga dikelompokkan supaya juga mereka sama-sama. Jadi yang sama-sama, yang lambat sama-sama, yang cepat juga sama-sama. Jadi mungkin ada targetnya membaca, mungkin yang lambat bisa dia membaca mungkin beberapa halaman, mungkin yang sudah lancar dia bisa menyelesaikan mungkin bacaannya satu bab misalnya atau satu judul. Poin ke-8 di situ Pak Dermawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut ya setiap kelompok akan mendapat target
untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dahulu diarahkan ya sepenuhnya kepada murid yang jelas ya, sehingga mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA IPA di minggu depan. Nah, ini pelajaran IPA ya. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Dermawan itu memastikan bahwa ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, terus mengaitkan pertanyaan dan memberikan pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan diberikan tantangan yang lebih ya, misalnya menunjukkan video lewat handphonenya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi memanfaatkan handphone video yang sesuai dengan pembelajaran kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan. Membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata-kosakata yang sederhana dulu. Yang kemudian ia display di kelas. Nah, Pak Dermawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Dan setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan, ia gunakan informasi ini untuk menyelesaikan tingkat bantuan yang ia berikan pada murid-muridnya. Terakhir yaitu poin ke-10 saya bacakan Bapak Ibu sekalian supaya ada gambaran bagi kita ya. Pak Dermawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid itu memahami materi-materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang ya terasesmen. Di antaranya untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, maka ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur. Diagram alur sederhana yang dilengkapi dengan penjelasan singkat dari gurunya atau mungkin ada tulisan ya dengan menggunakan kosakata yang sederhana yang sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah di display di kelas tersebut. Dan juga untuk murid-murid yang kemampuannya sedang-sedang, maka ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Selanjutnya untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, nah ini sudah dikelompokkan ini seperti tadi yang disebutkan oleh Bu Anti, itu dikelompokkan atau dipisah-pisah. Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dan perspektif seorang yang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah sudah lebih sulit. Nah, itu tadi. Sudah betul itu tadi Ibu Anti. Jadi ada pemisahannya dikelompokkan siswa di dalam pembelajaran seperti kayak membaca itu dipisah, dikelompokkan antara yang lancar dan yang belum ya. Dan mungkin ada strategi kita di dalam ketiga anak-anak itu kesulitan di dalam menerima tugas atau pembelajaran di kelas kita masing-masing. Mungkin ini Pak, ya saya sudah bacakan kembali 6 poin itu ya. Jadi ada gambaran mungkin sama kita ya. Mungkin saya kira ini mungkin ada ya. Terima kasih Pak Syam. Saya kira kalau begitu kita sudah bisa balik ke main room. Terima kasih Pak Haji. Ya. Terima kasih teman-teman atas kerjasamanya. Mudah-mudahan jadi amal jariah bagi kita semua. Terima kasih. Silakan mari balik.